Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-37. Dan gua masih nemenin lu menjalani ibadah puasa bagi lu semua yang muslim, dan kita berdoa ya semoga puasa kita jauh lebih baik ya. Amin. Oke, seperti biasa, gua nggak sendiri, gua ditemani oleh partner gua, jurnalis senior dari FNN yaitu Mas Hersu Beno Arif. Gua sapa dulu ya, Mas Hersu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Arif. Ya, ini memasuki hampir pertengahan ya bulan Ramadan, tapi Betul. kita sedang tentu saja dilanda duka cita. Tadi pagi saya baru memasang bendera setengah tiang nih berkaitan dengan Mhm. uh, tenggelamnya dinyatakan 53 orang kru di kapal Selam Nanggala 402 Mhm. yang dipastikan sudah dinyatakan tewas, dan kemudian ada seorang kepala BIN daerah Kabinda Papua, Brigjen TNI Putu Dani Nugraha Karya, itu juga tewas ditembak oleh OPM. Dan kebetulan secara pribadi ini saya sempat mengenal almarhum ini, mengenal Dani pada waktu masih perwira menengah. Ya. Betul Mas, kita menyampaikan sekali lagi duka cita juga terutama kepada pihak keluarga ya Mas ya. Kita menyampaikan belasungkawa mendalam. Kita doakan semoga arwah dari para pahlawan kita ini, putra-putri terbaik bangsa ini mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga keluarga ini mendapatkan ketabahan dan juga diberikan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Amin. Amin, amin. Oke, Mas Hersu, ini menjadi menarik ya untuk kita diskusikan ya, karena kemudian berkembang banyak sekali dugaan-dugaan ya, kenapa sampai terjadi musibah ini ya. Kita bicarakan mungkin yang Nanggala 402 dulu Mas, karena ini saya baru saja membaca ya beberapa berita yang terkait dengan itu. Kan kalau dari penjelasan Pak Panglima TNI, ini kapal kemudian ditemukan di kedalaman sekitar 830-an meter gitu ya Mas ya, dari citranya yang cukup jelas, dan kapal ini kemudian sudah terbelah 3 dan kemudian ditemukan ya beberapa misalnya kemudi vertikal dan horizontal, kemudian juga badan kapal, bahkan beberapa peralatan pribadi dari awak kapal seperti peralatan ibadah dan lain-lain. Dan ini yang kemudian menyebabkan diambil kesimpulan bahwa memang seluruh awak kapal ini sudah wafat ya, sudah gugur. Nah, yang kemudian menjadi perhatian atau concern kita adalah karena memang ini usia kapalnya sudah cukup tua ya Mas ya. Ini adalah kapal tahun 79 dan pertama kali bergabung dengan angkatan laut kita adalah tahun 81. Kabarnya memang beberapa kali mengalami overhaul, dan yang menarik ini ada tulisan dari Pak TB Hasanuddin. Pak TB Hasanuddin kita tahu adalah anggota Komisi 1 DPR RI yang menyampaikan beberapa dugaan. Karena kata Pak TB Hasanuddin di tahun 2012 itu sebenarnya sempat gugur juga 3 orang prajurit terbaik kita di TNI AL karena ada kegagalan dalam uji coba torpedo, Mas. Ada kegagalan di situ, kemudian alat penutupnya kalau saya tidak salah itu gagal berfungsi dengan baik sehingga akhirnya tadi menewaskan 3 orang. Dan kemudian di tahun 2012 itu pula kapal ini mengalami overhaul komplit gitu ya, itu di Korea Selatan justru, bukan di Jerman tempat kapal ini dibuat. Nah, dalam konteks ini kemudian TB Hasanuddin menduga bisa jadi kecelakaan kemarin ini, tenggelamnya kapal Nanggala 402 ada kaitannya dengan ketidaksempurnaan atau persoalan ketika terjadi overhaul terakhir tahun 2012 itu. Nah, spekulasi-spekulasi seperti ini yang nampaknya perlu dijelaskan, di-clear-kan oleh pihak-pihak terkait, baik itu TNI Angkatan Laut, mungkin juga Panglima TNI, dan bahkan menurut saya adalah Kementerian Pertahanan. Karena sepemahaman saya, TNI Angkatan Laut dalam konteks ini hanya user gitu ya, karena segala kebijakan pengadaan alutsista, pemeliharaan, penambahan dan segala macam itu merupakan policy yang menjadi kewenangan dari Kementerian Pertahanan. Begitu Mas Hersu. Iya, saya dan saya kira juga banyak teman-teman media yang lain pada beberapa hari terakhir ini kan coba menahan diri untuk membuat spekulasi yang macam-macam tentang KRI Nanggala. Kita pada waktu itu menghormati posisi keluarga dan jangan juga keluarga besar TNI Angkatan Laut yang saya kira pasti sangat berduka dengan peristiwa ini. Dan sebenarnya kan dengan
waktu disampaikan bahwa kedalamannya lebih dari 600 meter pun kita sudah tahu bahwa itulah yang akan terjadi. Ini kan berkaca dari kasus kapal selam di Argentina ya, Betul. ada beberapa simulasi yang menyebutkan bahwa ketika kedalamannya sudah mencapai 600 meter itu kapal itu berantakan karena tidak menahan tekanan air di dalam laut. Nah, tetapi saya kira sekarang sudah dinyatakan mereka sudah semuanya sudah tewas di dasar lautan, dan kemudian TNI menyatakan menaikkan pangkatnya satu tingkat, dan juga mereka berkomitmen untuk mengangkat para jenazahnya. Tapi yang kita kemudian bersedih hati itu kan mendapatkan fakta-fakta gitu bahwa yang bisa menjangkau bangkai kapal itu adalah peralatan dari kapal selam Singapura. Anda bisa bayangkan gitu, negara kita yang jumlahnya 270 juta penduduknya dengan luas yang luar biasa besar begini, tapi kemudian peralatan kapal selam kita kalah dari negara Singapura yang penduduknya hanya 5 juta dan pulaunya itu kalau dalam istilah kita sepelemparan batu. Betul. Dan ketika mereka terbang misalnya, ketika mereka punya pesawat-pesawat tempur yang canggih, dan begitu lepas landasan tuh mereka sudah langsung keluar dari teritori negara itu. Saya teringat dalam beberapa operasi, misalnya ketika dalam operasi tsunami itu pada waktu itu juga Singapura dilibatkan dan mereka menggunakan helikopter canggih yang Chinook gitu, yang kalau di ini yang seperti dua kepala itu ya, helikopter Chinook, dan buat mereka itu menyenangkan sekali bisa terbang menjelajah di wilayah Indonesia yang begitu luas, sementara mereka selama ini kalau latihan menggunakan pesawat helikopter itu sangat terbatas. Dan itulah realitasnya. Makanya kemudian saya kalau nggak salah dan Anda pernah bahas itu masalah yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo bahwa ada problem antara alutsista dengan kesejahteraan rakyat, dan sebenarnya dua hal ini kan bukan hal yang harus dipertentangkan karena bagaimana pemerintah kan bisa mengalokasikan, tinggal bagaimana kemudian kita melihat mana skala prioritas. Kan menjadi sebuah ironi kalau dalam situasi ini negara yang begitu besar yang harus kita lindungi kedaulatannya, itu peralatan alutsista pertahanan kita itu sangat terbatas. Kapal selam kita hanya punya cuma beberapa biji yang tidak cukup memadai untuk melindungi seluruh teritori kita, sementara kemudian pemerintah sibuk membangun ibu kota baru. Ini kan juga jadi banyak ironi-ironi seperti itu. Kita juga sekarang kita mendapati bahwa pemerintah banyak membangun infrastruktur, terutama jalan tol, tapi kemudian jalan tolnya itu mangkrak, dan atau kemudian pemerintah BUMN yang diperintahkan membangun, mendapat penugasan membangun, kemudian utangnya menumpuk karena banyak sekali fasilitas jalan tol sebenarnya secara scale of economic, secara nilai keekonomian itu tidak layak. Jadinya itulah yang kemudian disebut proyek-proyek infrastruktur mangkrak. Mangkrak ini dalam pengertian tidak hanya tidak tuntas, tetapi kalau toh selesai dibangun kemudian tidak bisa dimanfaatkan. Salah satunya itu contoh bandara Kertajati, ya, bandara yang dikatanya nomor 2 terbesar dan termodern setelah Bandara Sultan Soekarno-Hatta, tapi kemudian tiba-tiba diubah jadi bengkel. Ini kan kita menunjukkan bahwa kita tidak punya skala prioritas dalam membangun ini. Kita tidak melihat bahwa kedaulatan negara ini sangat penting dilindungi. Jauh lebih penting kita melindungi kedaulatan kita ketimbang kita kemudian membangun infrastruktur mercusuar yang kemudian mangkrak. Dan juga jangan lupa sumber daya manusia kita itu juga banyak sekali jadi korban. Bukan kan kita kalau kita mundur ke belakang, bukan hanya kecelakaan kapal selam ini, banyak sekali beberapa kecelakaan lain termasuk juga pesawat tempur, pesawat Hercules dan sebagainya. Dan ini adalah putra-putra terbaik buat Indonesia. Ini tidak mudah nyari tenaga sumber daya seperti ini. Seorang pilot pesawat tempur misalnya itu manusia super, dia punya kemampuan yang luar biasa itu. Kalau kita nonton film Top Gun gitu ya, bagaimana mereka ini orang-orang yang bukan hanya secara fisik, bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi secara fisiknya juga luar biasa. Jadi kalau kemudian mereka
gugur, harus tewas dengan sia-sia karena peralatan alutsista kita perawatan yang tidak cukup bagus. Ini kan menjadi sangat menyedihkan. Begitu juga kalau kemarin kita baca siapa sebenarnya komandan kapal selam ini, Letkol Heri Octavian yang sekarang sudah dinaikkan pangkatnya ya, saya kira menjadi kolonel. Heri Octavian ini juga orang-orang ini juga sumber daya TNI yang bagus. Dia lulusan masternya dari Nanyang Teknologi University di Singapura. Dia ngambil kajian dari Raja Ratnam School dan kemudian Seskonya dari Jerman. Jadi saya kemarin menyebutnya ini salah satu ini mungkin salah satu calon pemimpin TNI di masa depan, setidaknya di TNI AL. Tapi kemudian harus meninggal, harus gugur karena kemungkinan besar karena peralatan kurang perawatan. Kabarnya kan itu terakhir di servis di Korea itu tahun 2012 dan sudah 3 tahun tidak melaut, yang kabarnya muncul seperti itu. Tetapi sebenarnya kita di FNN waktu itu mungkin Bang Arif nggak sempat ikut ya, itu kita sudah memprediksi hal ini sudah terjadi karena ada seorang ahli pesawat selam orang Indonesia yang bekerja di Jerman, namanya Dr. Franklin itu, yang sudah mengingatkan bahwa Korea Selatan itu belum punya kemampuan untuk merawat kapal selam semacam itu, karena sebagian besar ahli-ahli kapal selam di Korea itu muridnya dari Pak Franklin ini. Jadi dan kalau Anda baca di FNN hari ini ada wartawan kita Mas Toha yang menulis secara berseri tulisan laporan bagaimana dialog dengan Pak Franklin, dan Pak Franklin ini pernah menulis surat secara khusus kepada Pak Jokowi, gitu. Tapi kelihatannya gayungnya tidak bersambut. Soal-soal ini membuat kita dalam situasi begini bukan kemudian kita meratapi nasib ya, tapi kita mesti melakukan semacam perenungan kembali gitu. Sampai kapan situasi ini akan terus berlangsung? Sampai kapan bangsa yang besar seperti Indonesia ini teritorinya tidak lagi, kita tidak bisa berdaulat di teritori sendiri karena keterbatasan alutsista, dan sampai kapan gitu putra-putra terbaik kita itu jadi gugur hanya karena persoalan alutsista yang tidak cukup terawat. Karena kemarin kalau soal over capacity bahkan itu sudah dibantah oleh Kasal bahwa mereka pernah mengangkut sampai 57 orang dan sebagainya. Ini tapi menurut saya ini agak konyol. Saya pernah teringat suatu beberapa tahun yang lalu, saya kira mungkin sekitar di tahun 2000-an, saya pernah kebetulan saya main ke grup 1 Kopassus Serang. Pada waktu itu sedang ada latihan antara pasukan kita dengan pasukan Amerika. Dan pasukan Amerika pada waktu itu tiba-tiba mereka tidak mau terbang menggunakan helikopter milik kita. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa tidak secure, tidak aman naik helikopter kita. Bayangkan, sementara pasukan kita sih sudah terbiasa seperti itu. Dan suatu hari ada seorang perwira menengah Kopassus, lama saya tidak ketemu gitu. Pangkatnya pada waktu itu mayor, dia lama nggak ketemu. Saya tanya, kemana ngilang? Habis latihan bersama bang dengan pasukan Singapura. Apa? Latihan apa? Latihan survival. Loh, saya bilang latihan survival di mana di Singapura, hutan Singapura. Ya dia tawa. Bagaimana? Saya yakin kalau kita pasti jago, iya bang, kita pasti menang kalau secara fisik dan sebagai secara kemampuan tempur kita menang. Tapi penguasaan teknologi peralatan kita jauh lebih jauh dibandingkan Singapura. Ini realitas yang tidak kita bisa bohongi. Jadi kita ini banyak sekali orang cerdas, sumber daya manusia kita luar biasa, tapi tidak ditopang dengan peralatan alutsista tempur yang cukup memadai. Saya tidak bisa membayangkan kalau terjadi pertempuran udara misalnya dengan Singapura, mungkin dalam waktu beberapa cuman sebentar saja banyak sekali pesawat-pesawat kita bisa dilumpuhkan. Tapi mungkin Singapura juga tidak akan tahan menghadapi ratusan juta rakyat Indonesia yang kita serbu bareng rame-rame, habis juga Singapura itu diduduki oleh rakyat Indonesia. Tapi sampai kapan gitu kita hanya mengandalkan numbers dari sisi manusia, tetapi dari sisi teknologinya tidak kita siapkan secara memadai. Ya, setuju Mas. Dan saya ingin meng-highlight tadi persoalan prioritas ya Mas. Kalau kita perluas sedikit skop diskusi kita di episode kali ini,
nampaknya persoalan prioritas ini yang sejak awal pemerintahan Pak Jokowi, periode satu maupun periode kedua ini menjadi persoalan kita. Dan ini semakin kelihatan lagi ketika pandemi COVID-19 itu terjadi. Ya, artinya kan kalau orang sebelumnya sudah clear punya prioritas, ketika kemudian ada pandemi misalnya, itu dengan relatif mudah itu memindahkan prioritas yang satu kepada yang lain kan gitu. Karena standarnya sudah ada. Nah sekarang persoalannya prioritas awal itu yang nggak clear, sehingga ketika datang pandemi itu berantakan begitu ya. Kita hanya mendengar bahwa oke, infrastruktur menjadi prioritas. Tapi seperti yang Mas katakan tadi kemudian tidak jelas juga what kind of infrastruktur dengan kajian seperti apa, benefitnya apa dan seterusnya. Sementara ada hal-hal yang sangat mendasar kemudian terabaikan. Tadi Mas menyinggung tentang komandan dari Nanggala 402. Ini saya kebetulan ada satu video yang sempat saya tonton tadi pagi baru saja. Ini ada kesaksian lah, testimoni dari salah satu wartawan Kompas yang kebetulan cukup dekat dengan Pak Komandan ini, dengan Komandan Nanggala ini, dan kemudian sempat teringat ya, memberikan testimoni obrolan-obrolan sebelumnya. Jadi yang pernah disoroti salah satunya adalah beberapa tahun yang lalu itu sempat ada rencana juga untuk membeli satu kapal selam bekas dari Jerman. Nah, kebetulan kan Komandan Nanggala ini kan tadi seskonya di Jerman ya Mas ya, sehingga dia tahu betul nih kualitas dari kapal-kapal Jerman. Oke, mana kapal baru, mana kapal bekas, dan bekasnya itu seperti apa kondisinya. Ternyata kapal yang akan dibeli itu, saya nggak tahu akhirnya jadi dibeli atau tidak, itu ternyata buatannya lebih lama lagi dari Nanggala. Nanggala saja sudah tahun 1979 gitu ya. Sehingga kemudian sempat rame, wartawan juga menulis dan sempat juga dijadikan concern, kok kita membeli kapal bekas yang jelas-jelas ya tidak akan banyak membantu alutsista kita. Nah, di situ kemudian pertanyaannya adalah kita kan selalu meneriakan wah saya ini NKRI. Padahal esensi dari saya NKRI itu sebenarnya adalah menjaga kedaulatan. Dan kalau kita bicara kedaulatan, komponen kedaulatan yang tidak bisa ditawar adalah keutuhan atau seberapa kita bisa menjaga integritas dari wilayah kita. Dan itu tidak bisa bicara dengan slogan ya Mas ya. Kita harus bicara dengan budget. Kita bicara dengan alutsista, kita bicara dengan kekuatan tempur. Dan nampaknya itu yang sama sekali tidak dibangun. Akhirnya saya jadi punya beberapa komparasi yang mungkin agak jauh ya. Misalnya begini ya, kita sering baca bagaimana misalnya Turki ya Mas, itu menjadi salah satu negara dengan kekuatan tempur terbesar saat ini. Kalau saya nggak salah peringkat ke-10 dunia, begitu ya. Saya membayangkan, saya coba compare Turki dengan Indonesia ini. Apa sih yang beda misalnya begitu ya? Kenapa negara seperti Turki gitu ya, itu bisa punya kehebatan angkatan perang yang demikian rupa. Kalau saya lihat-lihat ternyata mereka memang menerjemahkan nasionalismenya itu secara konkret. Ya. Buat mereka nasionalisme adalah menjaga kedaulatan wilayah. Dan kalau kita bicara menjaga kedaulatan wilayah berarti saya bicara alutsista, saya bicara angkatan perang, saya bicara kekuatan tempur. Jadi penerjemahan nasionalisme itu sangat-sangat konkret ya, tidak sampai pada level slogan gitu. Nah mungkin ini yang menjadi persoalan kita Mas Hersu ya, kita sibuk bicara saya NKRI dan seterusnya tapi itu tidak kita wujudkan dalam sesuatu yang real. Nah akhirnya ini menurut saya juga terkait dengan case kedua yang saya ingin ulas dengan Mas Hersu yaitu gugurnya Kepala BIN daerah Papua ya akibat kontak senjata dengan OPM. Menjadi pertanyaan kita ya, kenapa persoalan ini tak kunjung bisa kita selesaikan dengan baik gitu ya. Ini menjadi masalah. Menurut saya ini cerminan dari cerminan dari kualitas pertahanan kita sampai ada seorang perwira tinggi itu bisa tewas di tangan OPM. Ini saya khawatir Mas, ini menjadi sinyal ya bagi negara-negara asing, bagi kekuatan-kekuatan asing betapa lemahnya memang kekuatan Indonesia ketika berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Gitu Mas Hersu. Ya, benar ini Bang Arief. Tapi saya sedikit mundur sedikit dengan soal kapal laut ini. Ini kebetulan secara personal saya merasa punya ikatan emosional gitu karena kebetulan mertua saya itu dari keluarga istri itu juga perwira angkatan laut. Dia kalau letkol atau kolonel sekarang Heri Octavian ini rating 48. Kalau angkatan laut kan pakai istilahnya begitu ya. Mertua saya itu rating 13, jadi 25 tahun lebih awal dan salah satu istri saya itu yang termasuk perwira yang membawa kapal itu dari Jerman pada tahun 81. Jadi saya cukup memahami duka yang mereka rasakan secara emosional kita terlibat. Nah, Anda tadi menyinggung soal
Brigjen Dhani ini kebetulan secara pribadi saya juga kenal sama Brigjen Dhani dan banyak membantu dulu ketika saya banyak ngirim reporter ke daerah-daerah konflik seperti di Poso dan sebagainya itu ya komunikasi dengan beliau ini. Dan memang betul seperti Anda katakan tadi, dua fakta ini, dua peristiwa ini, kapal selam dan kemudian tewasnya atau gugurnya kepala BIN daerah itu pasti itu akan membuka mata dunia internasional tentang bagaimana kemampuan kita dalam pertahanan negara itu jelas itu menjadi catatan. Dan ini baru pertama kali terjadi seorang perwira tinggi apalagi perwira intelijen dan tewas di daerah konflik lah kita sebut ya, seperti Amerika di puncak di Papua ini, daerah di puncak ini memang daerah konflik. Dan sebelumnya kan dia ini katanya melakukan semacam observasi karena terjadi pembakaran di distrik itu di Kabupaten Puncak, dan berdasarkan laporan itu disebutkan dia menggunakan 8 kendaraan sepeda motor. Nah, padahal kan sebelumnya memang sempat terjadi juga pembunuhan yang dilakukan oleh OPM. Ya. Saya menyebutnya langsung saja OPM karena selama ini polisi masih menggunakan istilah KKB, kelompok kriminal bersenjata. Nah, kelompok kriminal bersenjata ini menyebabkan kemudian penanganan di sana itu yang menjadi penjurunya, begitu mereka menyebutnya adalah polisi. Padahal tapi saya membaca terbaru rilisnya BIN sudah menyatakan itu sebagai kelompok separatis teroris bahkan seperti itu ya. Kalau sudah masuk ke wilayah separatis itu memang itu sudah wilayahnya tentara, bukan lagi wilayahnya polisi. Nah, saya kira ini yang perlu dibikin clear, apakah memang pemerintah akan tetap menggunakan istilah KKB, kelompok kriminal bersenjata, dan atau kemudian sebagai kelompok separatis. Karena ini terminologi ini berkaitan dengan undang-undang gitu, berkaitan kewenangan siapa yang bisa menangani. Selama masih menggunakan kata kelompok kriminal, itu adalah masalah keamanan negara, itu menjadi wewenang polisi. Tapi kalau kemudian menjadi itu sudah separatis, itu berarti masuk wilayah militer. Saya menduga pasti akan ada langkah-langkah yang lebih keras dari pemerintah. Memang karena ada seorang perwira tinggi yang tewas di Papua. Dan kalau Anda buka file lagi, memang baru beberapa bulan lalu lah, bulan Maret itu kan terjadi dialog soal ini di BNPT itu untuk menentukan status apakah ini disebut sebagai dimasukkan kelompok terorisme atau masih tetap kelompok kriminal. Ya. Kita ingatkan kemarin terjadi perdebatan di sidang keamanan PBB, bagaimana negara-negara di kawasan Pasifik itu kan juga mendukung gerakan separatisme di Papua. Ini jadi peluangnya jauh lebih berbeda, jauh lebih besar. Ini kasus separatisme di Papua ini sangat berbeda dengan Aceh. Walaupun kemudian akarnya sama, akarnya ketidakpuasan gitu. Bagaimana pemerintah pusat terlalu mengeksploitir potensi daerah dan kemudian imbal baliknya tidak memadai gitu. Semua ditarik ke pusat ini karena sentralisasi kita. Tetapi saya kira kalau penanganan di Aceh itu jauh lebih mudah dalam tanda petik ya dibandingkan dengan Papua. Kenapa? Karena jelas dia ada satu komando yang disebut namanya Aceh Merdeka pada waktu itu, jelas itu satu gerakan. Sementara di Papua ini agak berbeda, ini banyak sekali ininya kelompok-kelompoknya Bang Arief, dan itu kalau saya amati banyak berbasis pada saat suku juga, pada etnis kan gitu. Kita kemarin mendengar istilahnya ada orang pegunungan, ada orang pantai dan sebagainya. Itu di Papua itu banyak sekali, dan bahasa mereka itu antara satu dengan yang lain pun juga itu sering tidak mengerti. Banyak sekali bahasa orang di Papua. Jadi pemerintah mesti berhati-hati menangani persoalan ini. Apakah kemudian tidak bisa kita menyebut bahwa ketika kita melakukan katakanlah operasi terhadap OPM itu selesai begitu saja, karena kasusnya juga berbeda-beda. Inilah saya kira tantangan di Papua itu yang perlu dipahami oleh pemerintah pusat. Kemudian juga kita tidak bisa melihat secara keseluruhan, ini OPM, tapi OPM ini kelompok siapa gitu? Karena berbasis suku apa gitu, dan kemudian apakah dia orang secara umum memang pegunungan kebanyakan yang terlibat dalam kasus semacam ini. Banyak sekali, dan juga apakah kemudian
mengapa kemudian gerakan separatisme ini muncul, itu apakah karena ketidakpuasan gitu atau memang ada semacam gagasan sejak awal bahwa mereka memang berbeda dari Indonesia. Ini yang soal-soal gini saya kira pemerintah mesti perlu hati-hati dan perlu lebih serius membuat peta-petanya sehingga tidak salah menanganinya. Kemudian karena kasusnya ditembaknya Brigjen Dhani, kemudian pemerintah main hantam kromo mengirim senjata ke sana untuk melakukan pembasmian kelompok separatis. Ini juga tidak bisa seperti itu, Bang Arief. Ya, pendapat Mas. Jadi menurut saya memang nampaknya pemerintah ya, kalau ingin menyelamatkan Papua, menjaga integritas wilayah, ini harus menjadikan isu Papua ini sebagai satu perhatian khusus. Menurut saya bayangan saya ini harus ada satu tim gitu ya, memang ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan Papua. Dan kajian-kajian yang sifatnya sosiologis, antropologis menurut saya harus mendahului segalanya. Jadi kita punya data, punya peta yang clear ya tentang pihak-pihak, tentang aktor-aktor yang bermain di Papua. Kemudian kita kembangkan pendekatan yang memang tidak satu ya, tidak single approach ya, tapi multiple approach yang sangat spesifik untuk masing-masing kondisi. Tentu saja komponen-komponen tadi Mas, informal leaders ya Mas ya, pimpinan-pimpinan suku, kemudian juga gereja dan sebagainya harus dilibatkan. Nah, tapi again Mas, ini kan menyangkut masalah prioritas. Yang saya khawatirkan adalah di benak pemerintah pusat, prioritas itu nggak ada nih hari ini. Melihat bahwa ini adalah persoalan yang seserius itu ini nggak ada. Itu yang saya khawatirkan. Masa iya sejak tahun 60-an begitu ya, ini tidak kunjung ada langkah-langkah yang sangat konkret. Kita cuma dengar otsus misalnya, yang juga sebenarnya tidak terlalu jelas juga formulasinya seperti apa. Gitu Mas Ersul. Ya, ini menjadi sangat menarik kalau Anda bicara soal prioritas dan kemudian juga kalau kita melihat pemerintahan di era Presiden Jokowi ini, kalau kita bicara soal Papua ini kita tidak bisa inward looking. Ini harus kita bicara soal geopolitik global. Jangan lupa banyak sekali kepentingan asing yang ada di situ. Dan kita tahu misalnya kalau kita bicara tadi Amerika ada kepentingan Freeport di situ, dan jangan lupa Amerika itu juga sudah punya satu pangkalan militer di Darwin. Darwin itu kan cuma di seberangnya timur saja itu sudah ada pangkalan militer. Dulu ada pangkalan militer di Subic di Filipina tapi sudah ditutup dan sebagainya, dan ada di Okinawa. Tapi sekarang Amerika punya pangkalan marinirnya di Darwin. Jadi Indonesia bagaimanapun karena dia di antara perlintasan dan kemudian di antara dua kepentingan politik global itu, kita harus paham soal geopolitik global itu. Padahal tapi selama ini seperti kita pahami kelihatannya memang Presiden Jokowi itu fokusnya pada masalah-masalah dalam negeri. Salah satu buktinya adalah selama 5 tahun periode pertama Presiden Jokowi menjadi presiden kan tidak pernah hadir di sidang umum PBB. Baru kemarin tahun ke-6 hadir, itu pun karena pidatonya itu melalui pidato online. Jadi kalau pidato online pun juga tidak hadir kan kebangetan gitu. Dan itu tapping ya Mas, online-nya pun tidak live ya Mas. Dan itu tapping. Nah ini kan menunjukkan betapa Presiden Jokowi kita ini, mohon maaf dengan segala hormat terhadap para pendukung Pak Jokowi yang sangat memuja Pak Jokowi nggak punya kemampuan, punya kemauan geopolitik global. Beda sekali dengan presiden yang selama ini selalu banyak dikutip pendapatnya, yakni Bung Karno gitu, yang luar biasa dalam diplomasi dunia, dalam diplomasi internasional. Dan kemarin kita lihat misalnya dalam KTT ASEAN yang berlangsung di Jakarta berkaitan dengan Myanmar, itu yang suaranya sangat keras kan justru Malaysia, bukan Indonesia. Ya kita menyampaikan tapi tidak cukup sekeras Malaysia. Padahal kan selama ini Indonesia itu dianggap big brother di ASEAN. Jadi artinya dalam situasi seperti ketika terjadi ketegangan di Myanmar seperti ini, harusnya Indonesia lah yang mengambil peran. Tetapi kan kita seakan tidak berdaya, karena kemampuan itu tadi, kemampuan diplomasi, kemampuan lobby-lobby internasional dan sebagainya kita jadi terbatas. Nah, soal Papua ini bukan semata-mata persoalan domestik, tapi against ini adalah persoalan geopolitik global, banyak sekali campur tangan tadi negara-negara Melanesia gitu, itu kan juga mereka menaruh perhatian yang luar biasa dan mereka selalu mensupport perjuangan dari OPM di dunia internasional. Betul. Jadi Mas, mungkin ini karena kita menjelang akhir juga dari diskusi kita,
kita ingin perlu garis bawahi adalah kembali pemerintah harus menata ulang prioritas. Dan Ya, dalam konteks itu terlalu inward looking nampaknya bukan pilihan karena bagaimanapun posisi Indonesia ini sangat-sangat strategis ya. Terlalu banyak ya, kepentingan geopolitik global yang akan bermuara ke Indonesia. Kalau saya bisa nambahin sedikit Mas, itu kan Benny Wenda sudah mengklaim bahwa PKC itu mendukung kemerdekaan Papua, mendukung ya, 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 referendum bagi Papua. Ini buat ya, saya catatan. Bisa saja klaim sepihak Mas, tapi sampai hari ini kita tidak mendengar misalnya pihak Beijing membantah klaim mm, itu. Karena kalau ya, kita lihat Papua yang merdeka bagi China itu jauh lebih menguntungkan ketimbang Papua yang menjadi bagian dari Republik Indonesia. ya, Kekayaan alamnya segala macam. Belum lagi di Papua itu mereka bisa menempatkan satu pangkalan militer untuk mengamankan kepentingan mereka di Laut Cina Selatan. ya, ya, Nah, ini ya. saya pikir juga penting untuk kita Ya, jadi pertimbangkan. Bang Arief bukan hanya jadi pada ada mixed feeling lah ya dalam Mhm. situasi saat ini. Kita satu sisi kita justru mengalami kesedihan yang sangat dalam atas gugurnya para prajurit-prajurit terbaik kita, baik di kapal Mhm. selam KRI Nanggala maupun Kabinda Papua, Brigjen Putu Dhani ini. Bukan hanya karena bagi saya bukan hanya persoalan karena personal saya merasa secara emosional terlibat dengan mereka karena sebagian termasuk saya mengenalnya gitu. Tetapi di satu sisi ini persoalan pride kita sebagai bangsa. Jadi Ya, saya juga merasa malu gitu. Bagaimana mungkin kita punya kapal selam tenggelam dan kemudian yang berhasil menjangkau peralatannya itu adalah negara tetangga kita yang negara yang jumlah penduduknya nggak sampai 1/20 dari kita, itu kecil ya. sekali ya, 275 juta dipanggil itu, waduh jumlahnya jadi kecil sekali. Dan kedua ada seorang jenderal gitu sampai bisa ditembak oleh OPM, kelompok separatis. Ini kan juga Mhm. bagaimanapun seperti yang Anda singgung di awal tadi menunjukkan betapa lemahnya intelijen kita dalam menghadapi soal-soal semacam ini. Itulah jadi yang saya sebut mixed feeling hari ini, ada kesedihan dan ada juga rasa malu, dan saya kemudian atas inisiatif sendiri, saya tidak tahu apakah pemerintah sudah ada instruksi semacam itu, saya minta warga di kompleks saya itu untuk memasang bendera setengah tiang Mhm. sebagai tanda duka cita kita. Gitu Bang Arief. Ya, baik. Mas, dengan demikian kembali kita ingin menyampaikan duka cita itu dan juga mengingatkan pemerintah bahwa sekarang saatnya untuk tadi menata ulang prioritas ya. Persoalan kita yang utama mungkin bukan infrastruktur ya saat ini dan juga mungkin bukan persoalan radikal di dalam negeri, tapi ada nation pride yang harus kita jaga, yang harus kita bela dan kita pertahankan. Ya, Oke, guys, itu dia ujung dari obrolan gua dengan Mas Hersu. Sorry banget ya, mungkin lu semua ngerasain bahwa tone gua dan tone Mas Hersu ini tone yang agak-agak gimana gitu ya. Karena agak kita melo lah ya. Ya, betul, kita merasakan duka cita yang mendalam itu. Kalau sekarang lo lihat gua agak ketawa-ketawa, ini sebenarnya ketawa-ketawa sedih juga ya, miris karena kita tetap mencintai Indonesia dengan cara apapun karena Indonesia adalah punya lu, punya gua dan punya ya. kita semua. Oke, Bang Arief sebelumnya titip satu itu, di orang Jawa itu punya satu filsafah kalau soal tanah air itu sadumuk batuk sanyari bumi, itu harus dipertahankan. Itu artinya Ya. bahwa setiap jengkal dari tanah air kita itu harus kita pertahankan. Itu adalah kehormatan buat kita. Yes, setuju Mas Hersu. Oke guys, itu aja, kita akan ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.